Saudara, hari ini saya mau menyampaikan satu pesan firman Tuhan. Dan kalau selama 1 minggu ini ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kalau ada satu topik atau tema yang Tuhan mau saya sampaikan kepada jemaat di ibadah ini, kata itu adalah tekanan. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3, apa saudara? Tekanan. Karena saya merasa bahwa banyak orang hari-hari ini sedang mengalami tekanan yang tinggi. Karena entah itu karena berita di luar yang kita lihat setiap hari, entah itu karena kondisi ekonomi, entah itu karena kondisi keluarga kita. Banyak orang hari-hari ini sedang mengalami tekanan tinggi, very high pressure. Saudara, beberapa hari yang lalu saya dengar ada seorang anak kecil, dia lari dari rumah. Anak ini baru umur 10 tahun. Umur 10 tahun dia lari dari rumah, lalu dia ditemukan oleh seorang nelayan. Ini kisah nyata yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saudara, anak ini ditemukan oleh nelayan, dan di rumah nelayan ini dia bilang sama bapak ini, "Pak, saya nggak mau pulang." Saya juga bingung lihat videonya, dan anak ini berkata, "Aku mau di rumahnya bapak aja." Bayangin, ini rumah kumuh, ini rumah jelek, ini rumah yang dia bilang belum jadi rumahnya. Tapi anak ini umur 10 tahun, dia bilang sama bapak ini, "Pak, aku mau di rumah ini." Kenapa? "Aku takut dibunuh sama papaku. Aku takut dihajar sama mamaku." Anak umur 10 takut pulang. Saudara, ini kenyataan yang kita harus bahas ya. Karena saya lihat di mana-mana, kelihatannya banyak keluarga, apalagi di gereja, wah senyumannya luar biasa. Kadang-kadang orang kalau ke gereja, malaikat aja minder, saudara. Ketemu orang langsung haleluya, shalom, haleluya. Malaikat bilang, "Aku gak gitu juga kali." Iya kan? Tapi begitu sampai di rumah ada sebuah perubahan yang terjadi. Di hadapan orang kita kelihatan seperti keluarga yang bahagia. Kelihatannya di depan orang kita keluarga yang perfect. Tetapi di rumah ada sebuah perubahan yang terjadi, di mana ada sebuah sandiwara yang kita tampilkan di hadapan teman-teman kita. Ada satu sandiwara yang kita tampilkan di depan pelayan Tuhan, di hadapan Pastor Michael. Sedangkan saat saudara pulang ada sebuah perubahan yang membuat kita juga beda. Kok kita bisa kayak gini ya di rumah, padahal di gereja enggak gitu. Kenapa ini terjadi? Karena sebuah kata, yaitu tekanan. Ulangin sama-sama, apa saudara? Karena ada sebuah tekanan yang masuk di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kepada saudara yang punya perusahaan, bukan hanya kepada saudara yang punya 3 anak, 4 anak, bukan hanya kepada saudara yang belum punya jodoh. Nah ini dia saudara, tekanannya tinggi bagi anak-anak muda yang gak punya jodoh hari-hari ini. Bukan hanya saudara yang kuliah dan gak tahu mau kerja apa setelah kuliah, melihat UMR segini, dan nanti kalau sudah lulus pengeluaran banyak. Bagi saudara yang mungkin masih sekolah, masih SMP, SMA, ada sebuah tekanan yang kita gak sadari, yang masuk di hidup kita, yang membuat kita jadi orang yang aneh gitu. Jadi orang yang suka emosian, jadi orang yang suka marah, jadi orang yang gak pernah ngalamin damai dalam hidupnya, jadi orang yang gak pernah ngalamin sukacita gitu. Saya khawatirnya banyak orang hari-hari ini kelihatannya di sosial media begitu bahagia. Tapi sebenarnya keadaan aslinya, it's not that happy, it's not that good, it's not like what it seems gitu. Gak kelihatan seperti yang kelihatan. Dan ini disebabkan oleh tekanan. Tekanan dari kerjaan, tekanan akan masa depan, tekanan akan keuangan kita, tekanan akan aku harus lebih baik dari kemarin. Semua kita ngalamin, termasuk yang sedang bicara hari ini. Saudara, setiap kali saya khotbah, saya selalu bisa passionate. Ada orang yang bilang, "Pastor Michael kalau khotbah kok semangat banget, kok passionate banget." Karena apa yang saya khotbahkan selalu saya alamin gitu. Apa yang saya khotbahkan setiap minggu, dari minggu ke minggu, kenapa gak pernah habis? Karena saya melihat diri saya dalam khotbah ini. Karena Tuhan taruh dalam hati saya hal-hal yang saya alamin, yang Tuhan udah beresin, yang saya mau
dan saya punya kerinduan, Tuhan juga akan beresin itu dalam hidup saudara. Siapa di sini percaya Tuhan sanggup membereskan hidup kita dengan luar biasa? Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Tekanan ini berbahaya. Karena tekanan akan membawa kita kepada satu titik di mana kita mau menyerah. Kalau saya pernah khotbah saya yang sebelumnya adalah saya tidak boleh menyerah. Sama-sama katakan, saya tidak boleh menyerah. Tapi yang membuat kita mau menyerah adalah tekanan itu. Saudara, saya catat di slide siapa yang menyebabkan tekanan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama yang menyebabkan tekanan dalam hidup kita, yang pertama adalah keluarga kita. Boleh ulangin sama-sama siapa saudara? Tahu nggak yang biasanya memberikan tekanan paling berat dalam hidup kita adalah orang yang nama belakangnya sama dengan kita. Kadang-kadang keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita memberikan tekanan kepada keluarganya sendiri yang mereka nggak sadari, yang menyebabkan banyak orang akhirnya ngalamin depresi. Tahukah saudara bahwa akhir-akhir ini tingkat orang yang ke psikiater, tingkat orang yang depresi, gelisah itu meningkat tajam. Secara statistik 3 dari 10 orang di sebuah ruangan mengalami 1 atau 2 masalah mental. Itu akhir-akhir ini. Kalau kita bicara statistik. Kenapa ada tekanan dari keluarga? Saya ketemu dengan anak-anak muda, ganteng, keren. Tapi setiap hari gak pernah bisa berhenti minum antidepresan. Dia gak bisa bangun kalau dia gak minum obat antidepresan. Usia 22 Pak. Kurus ya. Kenapa saya tekankan kurus? Karena saya gak bisa kurus saudara ya kan. Dia kurus, keren, ganteng, rambutnya tebel gitu. Tapi depresi gitu. Saya lihat bapak-bapak, wah kelihatannya keren. Tetapi mereka gak bisa tidur kalau malam. Inilah kenyataan yang terjadi. Kadang-kadang orang yang nama belakangnya sama dengan kita memberikan tekanan paling besar. Orang tua terhadap anak. Anak terhadap orang tua. Pak, anaknya temanku bisa kayak gini. Kenapa papa gak bisa? Saya dengar dari salah seorang sahabat saya. Dia punya satu bisnis yang kalau saya sebut namanya saudara pasti tahu. Dia bilang dengan nyata bahwa anaknya jadi kecewa sama papanya dia. Karena anaknya setiap hari lihat TikTok dan lihat rumahnya artis seperti istana sedangkan rumahnya enggak. Marah sama papanya, masih umur 9. Tekanannya begitu tinggi. Karena anak-anak muda hari ini enggak belajar dari Alkitab, belajarnya dari TikTok saudara. Mereka lihat begitu banyak orang sehingga tekanan terhadap orang tua. Pak, kenapa papa gak bisa kayak gini? Pak, kenapa kok mama gak bisa kayak gini? Tekanan dari pasangan kita. Kenapa hidup kita dari dulu sekarang sampai selamanya sama aja? Kenapa mobil kita gak ganti-ganti? Dari dulu mobil ini udah mogokan terus tetap mobil ini. Nah sih. Yang kedua yang menyebabkan tekanan adalah komunitas kita. Siapa yang berkumpul dengan saudara? Kalau kita berkumpul di komunitas yang salah, maka kita akan ngadepin tekanan. Saya ambil contoh paling gampang. Saya dulu sepedaan. Sekarang udah mulai lagi sih. Cuma dulu agak intens sepedanya. Kalau kumpul di komunitas sepeda, tekanannya tinggi. Kalau teman baru ganti wheel set, yang karbon misalnya, kita masih aluminium. Kita ada tekanan untuk ganti. Mungkin ibu-ibu gak ngerti. Ibu-ibu kumpul arisan. Dia bawa tas 20 juta, temannya baru tas 100 juta, ada tekanan. Aku harus punya seperti dia. Mungkin anak-anak muda lihat handphonenya masih iPhone 7 gitu misalnya. Temannya baru beli 12 Pro Max. Ih haleluya. Tekanannya tinggi. Komunitas kita, pertemanan kita, itu memberikan tekanan yang tinggi. Yang ketiga, siapa yang menyebabkan tekanan itu? Diri kita sendiri. Saya ngalamin ini, tekanan terbesar dalam hidup saya adalah diri saya sendiri. Michael Gunawan menyebabkan tekanan bagi Michael Gunawan. Bagaimana Pastor Michael bisa lebih baik dari minggu lalu? Saya khotbahkan sesuatu yang memberkati jemaat. Ada tekanan bagi saya, gimana saya bisa khotbah yang sebagus minggu lalu gitu. Bagaimana saya bisa khotbah seperti tahun lalu, bagaimana saya khotbah. Dari diri kita sendiri. Dan yang keempat, dari si musuh. Yang keempat siapa saudara? Dari siapa? Pak Bu, siapa musuh kita? Iya dia bilang mertua, jangan loh Bu, ya jangan.
Musuh mertua itu bukan musuh, mertua itu kekasih kita yang percaya, katakan amin ya. Mertua bilang amin ya kan. Nah, tapi musuh itu setan. Saya pernah khotbahkan kan, setan itu dilawan. Tapi setan itu pinter, setan itu kasih tekanan yang kita gak sadar. Kamu ini bodoh, kamu ini kamu ini kurang keren, kamu ini kurang kaya, kamu itu kurang ini. Dan saya catat tekanan ini bisa menghasilkan dua hasil. Ada berapa hasil saudara? Dua hasil. Tekanan yang diberikan oleh sekitar kita, the pressure that comes from our family, our community, ourselves and the devil. 4 tekanan ini bisa ada dua hasil. Segala sesuatu dalam hidup ini pasti ada hasilnya. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu pasti. Dan dalam hidup kita juga setiap perbuatan kita, setiap hal yang kita lakukan bisa menghasilkan antara dua hasil. Dan tekanan ini bisa menghasilkan, saya tampilkan di slide, yaitu lebih baik atau lebih buruk. Tekanan di sekitar kita yang kita alamin tadi, yang saya yakin tadi saudara relate dengan apa yang saya sampaikan. Hasilnya cuma ada 2 Pak. Tuh. Antara lebih baik atau apa saudara? Ada orang yang karena tekanan dia jadi orang hebat. Saya ingat opa saya dulu supir bemo. Opa saya Engkongtik. Bapak Pendeta Elia Tekno Gunawan. Supir bemo. Saya ingat papa saya suka cerita. Waktu dulu papa saya masih muda. Kalau makan favoritnya selalu bakwan kuah. Kenapa kuah? Karena kuah itu ditambah air bisa jadi banyak saudara. Bakwannya 1 dibagi 5 anak. Tapi kuahnya itu hampir memenuhi piringnya saudara. Kenapa? Supaya kalau kuahnya banyak kelempokan. Itu bahasa Surabaya, kelempokan. Bagi yang di Jerman kelempokan itu kekenyangan ya kan. Kenyang dengan air gitu maksud. Dulu opa saya ngalamin tekanan. Supir bemo, bayangin jadi supir bemo. Tapi karena tekanan itu dia bisa jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya ngalamin banyak tekanan, untung hasilnya baik. Tapi mohon maaf, banyak orang ngalamin tekanan, hasilnya hancur, hasilnya selingkuh, hasilnya lari dari rumah, hasilnya jadi orang yang punya mental health issues gitu. Hari ini saya mau membahas dari Alkitab seorang wanita yang mengalami satu tekanan yang begitu tinggi. Kasian banget wanita ini. Dia ngalamin tekanan yang menurut saya sangat-sangat mengerikan. Dan saya catat di slide nama wanita ini adalah Lea. Siapa saudara? Lea. Kita mau buka Alkitab kita bersama-sama dari Kejadian 29. Ayatnya yang ke-16 sampai 25. Bisa ditampilkan, Pauline bisa bantu Ko Michael ya. Kejadian 29. Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Nah saya mau bacakan buat saudara. Dan saya percaya saudara semuanya akan diberkati lewat firman ini. Kejadian 29, sebentar, ayatnya yang ke-16 sampai 25. Dikatakan Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rachel. Lea kepribadiannya bagus. Ya itu kata lebih halusnya saudara ya, tidak berseri matanya atau gak terlalu cantik saudara. Tapi biasanya kalau gak terlalu cantik itu disebut ini lo baik aree haleluya ya kan. Itu Lea itu yang itu saudara ya, yang kepribadiannya bagus. Beauty on the inside gitu ya misalnya saudara. Lea tidak berseri matanya, tapi Rachel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Mungkin followernya Lea mungkin cuma 1000, mungkin followernya Rachel itu 50k gitu misalnya ya kan. Dikatakan Yakub cinta kepada Rachel. Nah inilah manusia ya, cinta lebih yang cantik ya, selalu memperhatikan yang lebih cantik. Sebab itu ia berkata, bilang sama mertuanya ya, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel anakmu yang lebih muda itu. 7 tahun. Saud Laban, lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rachel. Is so sweet saudara ya. Kita aja 1 tahun corona aja udah kerasannya kayak 50 tahun ya kan. Ini 7 tahun kerasannya cuma beberapa hari. Dikatakan sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, nah udah selesai 7 tahun, berikanlah kepadaku bakal istriku itu sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu
Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan, ngadain pesta mungkin di Westin. Wah, sewa alat-alat gitu kan. Tapi pada waktu malam udah selesai pestanya, after party-nya udah selesai. Dia ambil nyala Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya untuk menjadi budaknya. Perhatikan ayat 25. Kasihan banget ini. Tapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Tada seru. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau, apa saudara? Saya bisa bayangin dia bangun tidur. Lihat itu Lea. Dia langsung teriak, "Pah!" Kan manggilnya mertua. "Kok Lea sih? Kan aku maunya Rahel." Saudara bisa bayangin perasaannya Lea? Habis semalam ditidurin, udah jadi istrinya secara paksa. Terus bangun-bangun, suaminya nggak nganggep dia, tapi teriak sama mertuanya bilang, "Aku kan mintanya bukan ini. Kan aku mintanya Rahel." Kasihan sekali. Dan selama hidupnya Alkitab mencatat dia selalu mengejar cinta dari suaminya. Setiap hari dia cuma bisa, "Tuhan, kapan suamiku bisa cinta sama aku?" Bayangin tekanan yang dia alami. Hari ini saya akan membagikan khotbah dengan judul Mengalahkan Tekanan. Kita ulangin sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Mengalahkan apa saudara? Tekanan. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan menghadapi dan mengalahkan tekanan. 1, 2, 3 apa? Menghadapi. Kita harus hadepin, jangan lari. Dan kita harus kalahkan tuh tekanan. Lea tertekan. Dan saya rasa dan saya bisa lihat diri kita dalam Lea. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya lihat diri saya di dalam Lea. Dia mengalami sebuah perasaan, dia mengalami sebuah kekurangan bahwa dia tidak akan pernah cukup. Saya catat ini di slide. Bahwa Lea menghadapi sebuah perasaan yaitu saya tidak pernah cukup. I'm not enough. Gitu. Saya nggak akan pernah cukup buat suamiku. Saya nggak akan pernah cukup untuk keluargaku. Gitu. Saya nggak akan pernah cukup untuk gerejaku. Saya nggak akan pernah cukup untuk pekerjaanku. Ada saudara yang ngerasa kayak gitu, saya nggak pernah cukup Pak, saya selalu ngerasa kurang Pak. Pernah saudara merasa you're not good enough for what you're doing? Pernah saudara merasa saudara selalu kurang dan tidak cukup baik untuk apa yang saudara lakukan hari ini? Dan itulah tekanan yang paling berat. Aku papa yang gagal, aku mama yang gagal, aku papa yang kurang baik untuk anakku. Aku anak yang kurang baik buat papaku. Aku memalukan keluargaku. Aku hanya jadi beban buat keluargaku. Dan ini disebabkan oleh sesuatu yang dia gak bisa rubah. Tadi kita udah baca dalam Kejadian 29 ayat 17. Dikatakan Lea tidak berseri matanya. Tahu kenapa kalau yang disebut matanya? Karena orang di Timur Tengah yang dilihat bukan dari hidung ke bawah ya. Yang dilihat itu selalu matanya. Seperti hari ini, saya coba bisa lihat mata saudara. Nah, kayak di Timur Tengah ini ya kan. Di sana itu semua ditutup cuma matanya. Dan kalau matanya jelek dianggap jelek gitu. Sebenarnya mungkin Lea nggak terlalu jelek sih. Cuman dikatakan nggak secantik Rahel gitu. Dia nggak pernah merasa cukup. Tahu nggak perasaan itu selalu datang dari mana? Perasaan itu selalu datang dari perbandingan. Kita ulangin sama-sama apa saudara? Selalu lahir dari apa saudara? Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang tua kita membandingkan kita dengan orang lain. Maka kita jadi merasa kita nggak pernah cukup. Kita nggak pernah merasa baik. Dan inilah kenyataan yang ada di keluarga-keluarga yang ada di zaman ini. Kita suka membandingkan pasangan kita, anak kita dengan orang lain.
Ada seorang orang tua ngomong sama anaknya, kamu tuh kenapa gak bisa kayak anaknya temennya mama? Itu loh menang olimpiade terus, pinter. Kamu kok nilainya cuma 45, kenapa? Mau merdeka tah, kamu 45 terus, itu kenapa? Wah, setiap kali ujian selalu digituin. Kamu tuh kok gak kayak anaknya temannya mama, itu lo pinter, anaknya ini lo pinter, anaknya temannya mama lo pinter. Satu hari anaknya kesel gitu digituin. Mamanya ngomong, kamu kenapa gak bisa seperti anaknya temannya mama, pinter kayak gitu. Anaknya langsung jawab, iya mah, lihat mamanya dulu pinter. Nah kan gitu saudara. Tapi tolong jangan ditiru ya anak-anak muda di sini ya. Tapi perbandingan itu membuat kita merasa gak cukup. Tahu gak banyak anak-anak muda sekarang lari ke free sex, kenapa? Saya ngobrol dengan banyak anak-anak muda ya. Saya tuh suka ngobrol dengan anak muda, mereka cerita semuanya. Kenapa mereka lari ke vape, kenapa mereka lari ke seks bebas, kenapa mereka sampai lari ke karena mereka nggak pernah merasa cukup di rumah gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang punya anak ya, kalau anak saudara nggak pernah merasa cukup di rumah, dia akan mencari rasa cukup itu di sekolah gitu, di teman-temannya. Kenapa banyak anak-anak muda sekarang datang sama saya, anak-anak muda mereka bilang, kok aku udah hamil di luar nikah, kok aku udah kehilangan keperawananku, kok aku udah hidupnya udah nggak ada gunanya, aku merasa kotor. Kenapa? Mereka nggak pernah merasa cukup di rumah. Tapi saat ada seseorang membuat mereka merasa cukup, mereka lari di situ, jadi pelarian. Saudara, Lea kasihan, dia ditolak, dia dibandingkan. Lea nggak secantik adiknya. Dia dipandang sebelah mata setiap kali ada laki-laki datang ke rumah yang dilihat Rahel bukan Lea. Ada saudara di sini merasa saudara dipandang sebelah mata oleh keluarga saudara. Saudara merasa dipandang sebelah mata oleh mertua saudara karena saudara nggak sekaya ipar saudara. Itu yang dirasakan sama Lea, dia dikawin paksa. Dan itu terjadi bukan karena salahnya dia gitu. It's not her problem gitu. Itu karena orang-orang di sekitarnya. Nah hari ini saya rasakan itu yang sedang terjadi di keluarga-keluarga Kristen. Tetapi saya berdoa keluarga di GSJS, kita jadi keluarga yang bisa mengalahkan tekanan itu dan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dia percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya mau tunjukkan kepada saudara sebagai penutup bagaimana kita bisa mengalahkan tekanan. Gimana kita nggak kalah dan kita hasilnya jadi baik. Saya akan tunjukkan kepada saudara ada dua cara bagaimana si Lea bisa mengalahkan tekanan. Yang pertama kita baca dalam Kejadian 29 ayatnya yang ke-32. Kejadian pasalnya ke-29 ayat yang ke-32. Perhatikan ayat ini karena ayat ini merupakan ayat yang penting untuk kita ketahui. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ini kesalahannya yang saya tunjukkan kepada saudara. Inilah reaksi banyak orang saat menghadapi tekanan. Tapi nanti saya tunjukkan solusinya. Saya langsung tunjukkan aja, spoiler. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi tekanan. Yaitu kita harus memiliki pengharapan yang tepat. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Memiliki apa saudara? Harapan yang tepat. Coba bisa ditampilkan ayat 32 lagi. Coba kita perhatikan ayat ini. Saudara bisa lihat di screen di atas, yang di rumah lihat screen ini. Dikatakan Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Perhatikan di sini. Dia punya satu keinginan dicintai sama suaminya. Dan dia bisa merasa ada pengharapan untuk suaminya cinta sama dia setelah dia melahirkan anak yang dinamakan siapa saudara di sini? Ruben. Itu reaksi kita, Pak. Saat kita menghadapi tekanan, pengharapan kita yang pertama selalu kita taruh dalam diri kita dan kekuatan kita sendiri. Sekali lagi saya ulangin, mohon maaf. Hari ini saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi masalah persoalan, seringkali pengharapan kita taruh dalam diri kita sendiri. Dalam pengalaman kita, jam terbang kita, kenalan kita, kekuatan kita.
Kalau bagi Lea itu kemampuannya untuk bisa punya anak. Karena Rahel gak bisa punya anak, Rahel mandul. Lea bisa punya anak dan dia merasa kali ini suamiku bisa cinta sama aku. Lihat, dia menaruh pengharapannya kepada dirinya sendiri. Perhatikan ayat 33, saya mau ditampilkan ayat 33. Dikatakan dia ngandung lagi gitu kan. Bayangin dikatakan Alkitab Yakub gak cinta Lea, lebih cinta Rahel. Tapi bayangin gak cinta aja anaknya 4 saudara. Banyak orang berkata, Pak Pendeta saya gak cocok sama suami saya. Saya merasa saya ini bukan jodoh saya. Terus saya tanya anaknya berapa? 4 darah Yesus. Ya kan? Kalau gak cocok aja 4, bayangin kalau cocok saudara. 50 anaknya saudara cocok gitu kan. Ini gak cinta aja 4 gitu kan. Nah, coba ayat 33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan lagi anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku gak dicintai. Lalu diberikan pula anak ini kepadaku. Menamakan anak itu Simeon. Di sini yang kedua menunjukkan kalau kita menghadapi tekanan. Yang pertama yang kita taruh pengharapan kepada siapa saudara? Diri kita, kekuatan kita. Yang kedua kita menaruh pengharapan di orang lain. Kita menaruh pengharapan di anak kita gitu kan. Banyak orang-orang yang udah tua gitu kan, menaruh pengharapannya sama anaknya. Nanti aku kalau tua melok anakku, aku tua minta melok anakku yang pertama ini baik RE gitu kan. Tapi nanti pasangannya nggak baik jadi yang kedua gitu. Kita setelah mengharapkan kepada diri kita kekuatan kita, kita menaruh kepada orang lain. Lea menaruh kepada anaknya, namanya Simeon. Aduh gitu. Ini muter aja saudara. Karena ada pengharapan kita taruh kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Saya catat, seringkali saat kita menghadapi tekanan, kita menaruh pengharapan kita di tempat yang salah, sasarannya salah. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada diri kita dan manusia gitu. Kita berharapnya sama keluarga kita berharapnya sama sepupu kita berharapnya sama orang-orang di sekitar kita. Kita berharapnya sama pendeta gitu. Kita berharapnya sama hal-hal yang kita bisa lakukan dengan kekuatan kita. Tahukah saudara bahwa kalau hari ini tempat pengharapan kita di tempat yang salah, saat kita menghadapi tekanan maka hasilnya pasti tidak baik. Kenapa? Karena saat kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, kepada diri kita sendiri, seringkali kita menghadapi yang namanya kekecewaan. Menghadapi apa saudara? Kekecewaan. Coba baca ayat 34. Coba tolong dibuka ayat 3. Dia udah punya anak yang pertama Ruben, dia punya anak yang kedua namanya Simeon. Dia berkata, kali ini suamiku akan cinta sama aku. Perhatikan ayat yang ketiga, bayangin anak yang ketiga lahir lagi, maka mengandung pula lah ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Lihat. Yang ketiga, seringkali kita menaruh pengharapan kita sama hasil yang udah kita lahirkan. Kita menaruh pengharapan kita sama prestasi kita. Dan biasanya prestasi itu selalu di masa lalu. Kita menaruh pengharapan kita sama hal yang kita udah bangun sebelumnya. Tabungan kita, posisi kita, influence kita. Tapi 3 kali Lea mengandung, menaruh pengharapannya kepada 3 hal yang berbeda. 3-tiganya kecewa. Coba ngomong sama keluarga saudara, katakan kecewa. Jangan pakai perasaan gitu saudara, kecewa. No. Maksud saya kecewa di sini saudara, kecewa. Inilah lingkaran setan. Kelihatan dari kehidupan Lea. Dia kecewa demi kecewa. Dia udah ngelahirin 1 anak, dia udah lahirin 2 anak, dia udah lahirin anak yang ketiga. 3 anaknya bagus-bagus, namanya Ruben, namanya Simeon, namanya Lewi. 3 anak yang luar biasa, 3 anak yang pada akhirnya akan melakukan perkara yang besar. Kita tahu Lewi nanti akan jadi imam. Kita tahu anak-anak ini akan jadi orang-orang yang tentunya jadi 12 kepala suku dari satu bangsa yang besar yang disebut Israel.
Tapi dia kecewa dan lebih tertekan. Kenapa? Udah ngelahirin 3 anak, tetap suaminya gak cinta sama dia. Pernah saudara merasa tertekan karena saudara udah ngelakuin yang terbaik yang saudara bisa? Saudara udah ngelakuin apa yang saudara bisa lakukan. Saudara udah ngandalin semuanya, tapi tetap hasilnya gak ada. Itu yang dialamin sama Lea. Pengharapannya salah, karena itu hasilnya pasti tidak baik. Tetapi saya catat, untungnya Lea punya kesadaran dan menaruh pengharapannya bukan lagi kepada manusia, tetapi menaruh pengharapannya kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Coba baca ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini sama-sama kita katakan apa saudara? Aku akan dengan keras apa saudara? Syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu siapa saudara? Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Lihat di sini. Saat dia melahirkan Ruben, dia berkata, kali ini karena aku bisa melahirkan, suami kau akan mencintai aku. Gagal. Saat dia lahirin anak yang kedua, Simeon, kali ini karena anakku ini, suamiku akan lebih cinta sama aku. Gagal mengharapkan seorang. Yang ketiga, karena aku udah ngelahirin 3 anak, udah lahir semua. Kali ini suamiku akan mencintai aku, tapi dia kecewa. Tetapi yang keempat, yang membuat hidupnya jadi lebih baik, yang membuat dia menjadi matriark, dia adalah mama dari sebuah keturunan yang melahirkan Tuhan Yesus, adalah saat dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Saya percaya hari ini kalau saudara menaruh pengharapan saudara kepada Tuhan, saudara gak akan pernah dikecewakan, tapi Tuhan akan memberkati dan memberikan mujizat yang besar bagi saudara. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Dikatakan, coba ditampilkan lagi ayat 35. Sekali ini aku akan apa saudara? Syukur. Dan dia menamai anak itu siapa saudara? Siapa Yehuda? Pernah saudara familiar dengan nama ini? Saya yakin kalau saudara mungkin gak hafal Alkitab, saudara pernah dengar satu istilah, singa dari siapa? Siapa singa dari Yehuda? Kita kenal sebagai siapa saudara? Tahukah saudara keturunan Yesus yang akhirnya melahirkan juru selamat kita, lahir dari sebuah tekanan. Wow. Bukan Lea yang dicintai, yang hidupnya mungkin gak terlalu ngalamin tekanan, tetapi keturunan Yesus lahir dari sebuah tekanan yang begitu besar. Dan kalau misalnya Lea dia kalah sama tekanan, maka keturunan itu saya gak tahu jadi apa. Maka mungkin gak ada Yehuda, mungkin keturunan akan, mungkin Yesus lahirnya dari keturunan yang lain gitu kan. Dari tekanan lahirnya Daud. Daud ngalamin tekanan dari orang tuanya menganggap dia nggak bisa apa-apa, karena itu saat Nabi Tuhan datang Daud nggak dipanggil. Lahirnya sebuah raja yang hebat dari tekanan. Karena itu apa yang membuat saudara berpikir Tuhan nggak bisa pakai hidup saudara? Meskipun saudara mengalami tekanan yang besar. Di saat Lea berkata, Tuhan itu cukup buat aku, di situ dia mengalahkan tekanan itu. Saya catat di poin saya yang terakhir, di poin ini. Setelah ini kita selesai. Saat saya tidak cukup, Tuhan cukup buat aku. Ulangin sama-sama. Meskipun aku tidak cukup, sama-sama dengan keras katakan Tuhan. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan Tuhan cukup buat aku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Silsilah Yesus lahir dari tekanan yang tinggi. Michael Gunawan, Pastor Michael Gunawan lahir dari tekanan yang tinggi. Saya bisa ada seperti saya ada karena tekanan yang tinggi bukan dari orang tua saya. Saya bersyukur orang tua saya nggak pernah menekan saya.
Papa mama saya tuh santai gitu. Misalnya saya nilainya dulu misalnya 6 gitu. Papa saya tetap bilang pinter. Sampai saya tuh bingung, emangnya 6 ini bagus tak gitu kan. Orang tua saya tuh gak pernah menekan saya. Tapi yang memberikan tekanan bagi saya itu diri saya sendiri. Dan orang-orang di sekitar saya. Saya tuh masih ingat 7 tahun yang lalu waktu saya awal-awal sering di Grand City gitu kan, khotbah. Saya itu merasa tertekan setiap kali saya mau khotbah. Kenapa? Karena saya selalu merasa saya nggak cukup. Saya selalu merasa diri saya kurang baik gitu, kurang bagus gitu. Dan itu bukan lahir dari orang lain, bukan dari orang tua saya, tapi dari diri saya sendiri. Dan tekanan itu ada karena saya selalu membandingkan diri saya dulu sama papa saya. Saya lihat kalau dulu papa saya yang khotbah, semua orang itu suka banget. Tapi saya tuh ingat pernah satu kali saya ikut asyir gitu kan. Saya itu ikut salaman, terus ada satu keluarga 7 orang. Ketemu saya, dia tanya, siapa khotbah jam 2 siang? Waktu itu kita jam 2 siang. Saya jawab, oh saya, Bu. Mukanya langsung berubah dan dia berkata, sorry ya, kalau bukan Pak Samuel Gunawan yang khotbah, kami gak mau dengar. Lalu dia mengajak 7 member dari keluarganya, dia langsung ke mall dan gak beribadah hari itu. Saya ingat waktu saya pernah naik ke atas mimbar, begitu saya naik ke atas mimbar, ada bapak ibu beberapa itu langsung keluar dan duduk di luar. Ditanyain sama Asyir ini cerita sama saya, kenapa kok bapak ibu duduk di luar? Saya gak mau dengar kalau Michael yang khotbah. Dan itu merupakan sebuah tekanan yang besar dalam diri saya. Dan saya selalu merasa saya gak cukup, saya selalu merasa saya kurang baik. Dan itu melahirkan insecurity gitu kan. Saya tuh sampai sekarang kadang-kadang masih merasa kayak gitu, tetapi yang membuat saya bisa tetap maju, itu karena saya hari ini menaruh pengharapan saya bukan sama manusia, tapi menaruh pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Hari ini saya percaya, Pak. Berikan tepuk tangan dulu. Karena itu sampai hari ini saya udah nggak pernah ngerasa kayak gitu. Saya kalau berdiri di atas mimbar ini saya agak masa bodoh. Orang nggak mau dengar, it's okay. Kenapa? Karena saya lakukan ini bukan untuk manusia. Saya lakukan ini buat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan ya Maria buat Tuhan. Hari ini kalau ada dari saudara selalu merasa diri saudara gak cukup, lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia. Lakukan itu buat siapa? Oh, if you do that, Pak. Kalau saudara berbisnis bukan untuk impress your friends gitu kan. Kalau anak-anak muda di sini, you buy things not to impress your friends, you do things not to impress other people. Kalau saudara lakuin bukan untuk membuktikan diri saudara sama orang lain. Saudara bukan bekerja untuk membuktikan diri saudara sama mertua, sama orang-orang yang dulu meremehkan saudara. Kalau saudara lakukan segala sesuatu buat Tuhan. Seperti Lea, dia berkata, kali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dia melakukan itu buat Tuhan, maka saya percaya setiap kita bukan kalah sama tekanan, tapi kita akan bangkit menjadi lebih dari pemenang yang melakukan perkara yang dahsyat, yang menjadi perubahan di generasi ini. Saya berdoa gak ada saudara yang mendengarkan firman ini yang kalah sama tekanan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan yang kedua, yang terakhir, pemain musik silakan naik. Kejadian 29 ayat yang ke-35. Kejadian 29 ayat yang ke-35. Sama-sama karena ini ayat terakhir, kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini, ulangin sama-sama, sekali ini, sekali lagi, sekali ini, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kalau yang pertama kita belajar gimana Lea menghadapi tekanan, gimana akhirnya keturunannya bisa melahirkan juru selamat, melahirkan Raja Daud, melahirkan Tuhan Yesus dari keturunan Yehuda, gimana? Yang pertama adalah memiliki pengharapan yang tepat. Yang kedua, memiliki cara berperang yang benar. Ulangin sama-sama dengan saya. Lea memiliki apa saudara? Cara berperang yang benar.
cara perangnya benar. Cara perangnya gimana? Buka lagi ayat 35. Buka lagi ayat 35. Dia katakan sekali lagi, sekali ini aku akan apa saudara? Bersyukur. Cara berperangnya apa? Dikatakan bersyukur. Bersyukur dalam terjemahan aslinya pakai kata yada. Yada artinya, bisa ditampilkan, mengirim pujian dan syukur kepada Tuhan. Ulangin sama-sama, mengirim apa saudara? Pujian dan syukur. Dalam terjemahan aslinya dikatakan shoot, tembak gitu, mengirim. Artinya ada sebuah passion, ada sebuah tekanan dari dalam, bukan tekanan dari luar, tapi tekanan dari dalam yang keluar, menyerukan pujian dan syukur kepada Tuhan. Wow, ini cara berperang yang benar. Lea tidak lagi berperang dengan dia bisa mengandung. Lea tidak lagi berperang dengan kecantikannya. Dia nggak lagi berperang dengan kekuatannya, tapi dia berperang dengan pujiannya. Saya catat sebagai slide terakhir, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambil kita bangkit berdiri, sambil kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Hari ini belajar untuk tidak berperang dengan kekuatan kita. Don't fight with your strength. Jangan berperang dengan kekuatan saudara, tapi berperang dengan doa kita. Yang percaya boleh katakan amin. Sama-sama tepuk dada saudara, aku harus berperang dengan doaku. Jangan berperang dengan kekuatanmu, Pak, Bu. Kalau engkau berperang dengan kekuatanmu pasti kecewa, pasti capek, pasti lelah. Kalau saya berperang dengan kemampuan saya, capek saya. Kalau saya berperang dengan kemampuan saya di masa pandemi 1 tahun kemarin, di mana kursi ini kosong semua. Kalau saya berperang dengan kekuatan saya nggak mungkin bisa. Kalau saya berperang dengan kekuatan saya untuk kita bisa terus beribadah di tempat ini, kalau saya bisa menghadapi masa-masa di mana ada kenaikan ini, kenaikan itu, kita harus keluar ini, keluar itu, dan saya tetap berdiri hari ini, itu bukan karena saya berperang dengan kekuatan saya, karena Pastor Michael cannot do anything. Tapi saya berperang dengan doa saya berperang dengan syukur saya berperang dengan pujian saya. Pertanyaan saya, bagaimana saudara berperang? Apa saudara berperang dengan doamu? Apakah saudara berperang dengan syukurmu? Apakah engkau berperang dengan pujianmu? Atau engkau berperang dengan kekuatanmu? Saya percaya hari ini kalau saudara berperang dengan kekuatan Tuhan dalam diri saudara, kalau saudara berperang dengan pujianmu, kalau engkau berperang dengan syukurmu, setiap hari Minggu engkau tersungkur di bawah kaki Tuhan, berkata, Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak bisa melakukan ini tanpa Tuhan. Maka saya percaya roh di dalam kita lebih besar daripada di dunia ini. Maka saya percaya apa yang saudara hadapi tidak melebihi kekuatanmu, maka engkau akan muncul lebih dari pemenang. Ya percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Hari ini jangan mau kalah sama tekanan, Pak. Saya tahu akan menghadapi masa-masa sulit. Saya tahu berita buruk, saya tahu berita menakutkan. Tetapi saya percaya orang yang punya kekuatan Tuhan dalam dirinya, orang yang punya Roh Kudus sebagai penolong, orang yang punya Roh Kudus sebagai penghibur, dia gak akan kalah sama tekanan. Dia gak akan bunuh diri, dia gak akan lari, dia gak akan depresi, dia gak akan gelisah, dia gak akan lari dari rumah dia. Tetapi orang yang punya kekuatan Tuhan dalam dirinya pasti menang. Sama-sama katakan, aku pasti menang. Sama-sama pakai tangannya, katakan, aku pasti menang. Ya percaya, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat setiap jemaat-Mu. Pejamkan mata saudara sebentar. Mungkin ada mereka yang merasa mereka tidak cukup. Mungkin ada mereka yang merasa mereka selalu kurang. Mungkin ada mereka yang merasa mereka bukan ayah yang baik. Mungkin mereka merasa menjadi anak yang mengecewakan orang tuanya. Mungkin mereka merasa seperti orang gagal. Tetapi hari ini hamba-Mu berdoa buat mereka. Biar hari ini mereka menaruh pengharapannya bukan kepada kekuatannya. Dengar sobat, kalau engkau hari ini merasa engkau gagal, ingat apa yang Tuhan pikirkan tentang dirimu. Dia lihat dirimu seperti yang saya khotbahkan tentang Gideon. Dia melihat dirimu sebagai seorang pemenang.
Jangan kau mau ditipu sama setan yang berkata kau gagal, kau gak bisa apa-apa. No. Di hadapan Tuhan kau pahlawan yang gagah perkasa yang melakukan perkara yang dahsyat. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap mereka yang mungkin sedang tertekan karena keuangan mereka. Hamba-Mu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Mungkin kami ada jatuhnya, mungkin kami ada terpelesetnya, mungkin kami hampir jatuh, tetapi tidak pernah tergeletak. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang menghadapi masalah di rumah tangganya. Mungkin ada di ruangan ini memiliki keluarga yang dysfunctional, keluarga suami istri menghadapi satu hubungan yang sudah dingin, selalu marah, selalu hari ini hamba-Mu berdoa buat mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga-keluarga di sini, biar Engkau yang pulihkan mereka. Hamba-Mu mau khusus berdoa buat anak-anak muda yang merasa insecure. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak muda yang merasa diri mereka gagal, merasa dirinya gak punya masa depan. Hamba-Mu mau berdoa buat setiap anak-anak muda yang bingung tentang masa depannya. Gimana Pak, aku mau kerja gimana kok, aku mau punya masa depan. Dengar saya anak-anak muda, dengar saya baik-baik, khusus anak-anak muda. Saya dulu berada di posisimu di mana saya gak tahu masa depan saya gimana. Tetapi kalau hari ini engkau berperang bukan dengan kemampuanmu, kalau engkau berperang bukan dengan ijazahmu, kalau engkau berperang bukan dari pengalamanmu, tetapi engkau berperang bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi terus berbicara kepada setiap hati di ruangan ini. Biar ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada pengharapan baru yang Tuhan taruh di dalam diri setiap jemaat. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk pesan-Mu. Biar pesan firman Tuhan ini gak sia-sia, tetapi menjadi benih yang terus bertumbuh dalam hati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama yang percaya kita katakan amin.